Saudara-saudara, Shalom dan selamat hari Minggu. Doa dan harapan kami pada pekerja klasis Pulau Jawa, kiranya saudara-saudara semua tetap dalam lindungan Tuhan dalam menjalani hari yang kudus ini. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan minggu ini, tanggal 26 Juli tahun 2020 dari kitab Injil menurut Matius, yaitu Matius pasal 13 ayat 32, yang kita akan renungkan dengan tema berbuah dalam hikmat Tuhan, baktu membuah lan kakinana puang. Tapi sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga karena kasih-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami, seperti yang boleh kami alami sampai saat ini, yaitu ketika kami boleh lagi berada di minggu yang kudus ini. Kami akan mendengar firman-Mu. Berkati kami sehingga firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Amin. Selamat hari Minggu saudara-saudara kekasih Tuhan. Biji sesawi adalah biji yang paling kecil dalam kelompok sayur-sayuran, tetapi jika telah tumbuh maka biji ini dapat menjadi sebuah pohon yang tingginya sampai 3 meter dan burung-burung bisa meletakkan sarangnya pada cabang-cabangnya. Saudara, biji sesawi ini diumpamakan dengan kerajaan sorga yang untuk sekarang ini dapat kita sebut gereja. Kita adalah gereja yang berkumpul dan bersekutu lalu menyebut diri jemaat. Gereja sebagai kerajaan Allah dalam perumpamaan ini mengingatkan kita agar hidup kita memberi dampak bagi kehidupan sekelilingnya, bahkan kepada semua bentuk kehidupan liar sekalipun. Tetapi untuk hidup memberi dampak atau berguna, maka kita harus tumbuh, kuat dan tegar. Dengan kata lain, kita harus mengalami proses hidup, yaitu proses menjadi dan mengalami kehadiran kehidupan lain dalam kehidupan kita. Dan itulah yang diumpamakan dengan sebuah biji sesawi yang tumbuh menjadi pohon sesawi. Saudara-saudara, tetapi dampak dari kehadiran gereja di tengah dunia ini mesti jelas. Seperti yang diumpamakan dengan pohon sesawi yang menjadi tempat burung-burung bersarang. Gereja harus menjadi tempat kehidupan lain dapat dan boleh hidup seperti kehidupan pohon sesawi itu. Gereja mesti melakukan sesuatu yang kelihatan, dan yang kelihatan itu hendaknya dirasakan atau dialami oleh kehidupan di sekitarnya. Saudara, saat-saat sekarang ini kehidupan manusia mengalami masa-masa sulit karena pandemi COVID-19. Bencana alam ada di mana-mana dan berdampak pada ekonomi masyarakat. Apakah yang gereja akan lakukan? Saudara, memang sangat penting bagi gereja untuk berdoa dan berbicara tentang kesembuhan, tentang kehidupan, tentang lingkungan hidup, tentang pendidikan, tentang keamanan, tentang politik, dan tentang ekonomi.
Namun semua itu hampir tidak berarti jika gereja tidak peduli pada kegiatan kesehatan dan pembangunan rumah sakit, menjaga kelestarian lingkungan hidup, terlibat dalam peningkatan pendidikan bahkan pembangunan gedung-gedung sekolah, menciptakan dan menjaga keamanan bersama, membangun kehidupan berpolitik yang santun dan elegan, serta menciptakan dan mendorong ekonomi yang bermartabat dan berkeadilan sosial bagi kehidupan bersama. Gereja mesti menjadi agen pembawa sejahtera bagi masyarakat dimanapun ia berada. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Hormat dan puji bagimu, ya Allah, Sang Sumber Hikmat. Kepadamu kami bersyukur karena hikmat dan kehidupan kecil yang Engkau karuniakan masih tetap menjadi milik kami. Bahkan kehidupan ini atas pertolongan-Mu masih dapat berguna bagi sesama, sekalipun hanya sebuah ranting-ranting kecil dari pohon kecil yang dengan mudah selalu bergoyang di tiup angin. Pelihara kami seterusnya, ya Bapa, untuk terus hidup kuat menjadi penyangga kehidupan bagi kehidupan yang lain, sehingga nama-Mu terus dimuliakan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Akhir kata, saudara-saudara, buah yang baik hanya dapat dihasilkan oleh proses hidup yang juga baik.